Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Mediasi Argeografi milik Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi UPI. Nah, di sini saya Wafian Wazirulha sebagai mahasiswa Pendidikan Geografi angkatan 2023. Nah, di podcast kali ini kita bakal mengangkat kasus yang atau topik yang hangat nih, yang bisa terus menjadi perdebatan di kalangan mahasiswa. Sebelum kita mulai, aku mau ngajak kalian mikir dulu. Kalian pasti pernah dengar gitu kalimat-kalimat seperti ini. Ah, ngapain ikut organisasi buang-buang waktu aja atau mending magang aja lebih lebih berguna buat CV ketimbang jadi pengurus BEM atau bahkan eh, mending ikutan mending ikutan mending ngejar akademik aja supaya dapat IPK yang tinggi. Nah, eh, perlu kita tahu ya. Ya, kita pun sering gitu ngedengar kalimat-kalimat tersebut tuh di lingkungan kampus. Yang jadi permasalahannya tuh di sisi lain ada beberapa mahasiswa yang pengen eksplorasi di kampus, ketemu teman-teman baru dan ya menambah pengalaman lah. Tapi di sisi lain juga banyak yang pengen nilainya tuh tetap tinggi, mendapat IPK yang tinggi atau bahkan lulus cepat. Nah, ya banyaklah pandangan-pandangan mahasiswa yang seperti itu. Nah, kita tarik ulur, mana sih yang katanya penting dan mana sih yang terasa penting bagi mahasiswa tuh. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai tapi ya berbobot lah terkait apakah mahasiswa itu cuma apa namanya diiming-iming pengalaman berharga dengan ikut organisasi atau justru dengan ikut organisasi itu kita bisa ya menjadi jalan atau jembatan untuk nanti di dunia setelah kuliah gitu. Untuk membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya kita kedatangan bintang tamu atau tamu lah, tamu spesial kita hari ini yang udah ngejalanin beberapa fase mau yang berkecimpung di organisasi atau di bidang akademik. Nah, beliau sudah melewati hal tersebut lah. Nah, beliau merupakan mahasiswa pendidikan agama Islam angkatan 2022. Mohon izin teman-teman. Nah, beliau juga sudah sering mengikuti organisasi seperti KMNU UPI, BEM Hima IPAI, dan Forum Komunikasi Mahasiswa Cirebon. Dan juga beliau juga sebagai pengurus Lab Baitul Hikmah. Namun, di balik cemerlangnya track record organisasi beliau, beliau juga tidak lupa dengan akademiknya. Beliau di kuliah sering publish jurnal atau artikel yang notabene Sinta 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang pun beliau sebagai mahasiswa fast track jenjang S2 yang dimana notabene tahun 2022 udah ikutan S2 cepet banget gitu. Nah, di sini saya ditemani bersama Kang Aab atau ya biasa disapa Kang Aab. Beliau juga ya mengajar di TPQ Husnul Khotimah. Masya Allah sekali lah pengalamannya. Baik, langsung aja. Boleh dikenalin Kang ke teman-teman podcast MSG ini? Mohon izin teman-teman, nama saya Abu Arash Batullah. Teman-teman bisa panggil saya Aab. Dulu orang-orang manggil saya Warosh, Waros. cuman karena susah gitu ya di kampung, Warosh, Warosh. Alhasil orang tua saya manggil saya Abu. Nah, cuman kalau manggilnya Abu, itu ada dua orang yang nengok Wafi. Karena saya kembar ternyata. Saya kembar sama Abu Hafaz. Nah, kalau dipanggilnya Abu, Abu, dua-duanya nengok, kan bingung gitu ya. Mana yang Abu Arosh, mana yang Abu Hafaz. Alhasil, ya sudah, kata orang tua saya, satunya Ahab, satunya Ibu. Kalau saya betul gitu ya, seperti yang dikenalkan oleh Wafi, teman-teman, saya mahasiswa program studi ilmu pendidikan agama Islam UPI, dan sekarang Alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti program percepatan studi atau fast track di pendidikan agama Islam UPI.
Kalau saudara kembar saya itu di komunikasi UPI. Itu ya kenalan dari saya. Jadi kalau teman-teman semua ketemu sama saya, tapi itu agak mirip gitu ya atau sedikit berbeda, berarti itu IIB kemarin. Kembarannya ya. Ngomongin perihal organisasi, memang betul gitu. Banyak orang yang beranggapan ngapain kita ikut organisasi, capek-capek, mending ke magang aja. Ada juga yang beranggapan sebaliknya, ngapain sana kita ikut magang, mending ikut organisasi Ya, aja. Ada beda-beda. juga, iya beda-beda. Ada juga yang nggak tertarik ke keduanya, organisasi nggak mau, Nyantai jalanin eh, hidup tuh. iya itu kan organisasi nggak mau, magang nunggu disuruh doang gitu ya. Ya. Kalau udah gitu masuk semester akhir gitu, dan Tuh. lebih mentingin ke akademiknya aja. Gitu. Atau kalau bahasa kuliah mah habis kuliah pulang ngerjain tugas, kuliah Kupu-kupu, pulang, istilah kupu-kupu, kupu-kupu gitu, kuliah pulang, kupu-kupu, pulang, kuliah pulang. pulang, kuliah pulang itu. Dan mana yang lebih penting gitu ya? Kalau dilihat dari pengalaman dan juga inspiratif orang-orang yang saya kenal gitu ya, semuanya sebenarnya penting. Asalkan kita mampu untuk menjalaninya dengan penuh makna. Kenapa harus dijalani dengan penuh makna? Karena orang yang ikut organisasi tapi dia merasa buang-buang waktu, berarti dia belum merasakan output dan juga manfaat dari organisasi tersebut. Ya. Sebenarnya banyak gitu ya. Kalau kita Hmm. menjalani dengan penuh makna gitu. Salah satu skill yang kita dapatkan di organisasi itu kepemimpinan, kemudian soft skill dalam berbicara, public speaking, lain manajerial juga. Itu bisa kita dapatkan di Di organisasi. organisasi ya. Di kelas ada nggak materi begituan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada pun jarang gitu ya. Ya. Paling lebih ke praktik atau implementasi kalau di kelas. Kayak Hmm. misalkan ada dua mata kuliah yang DL-nya sama. Nah itu kan skill manajerial waktu kita gitu, Mm-mm. digunakan. Nah kalau di organisasi mah dalam sesi pengkaderan pun ada materi itu. Terus lanjut kalau misalkan kita udah ngejalanin dengan penuh makna di suatu kegiatan, khususnya di organisasi gitu ya. Selain soft skills yang didapat, relasi juga bakal didapat. Ya. Di. Saya diundang oleh teman-teman semuanya itu berdasarkan relasi gitu Ya. ya. Dan saya merasa bersyukur gitu bisa ngisi di acara ini dan juga memberikan sedikit pengalaman lah atas apa yang saya berikan gitu ke organisasi. Hmm. Terus ngomongin magang juga gitu ya. Magang tuh mirip-mirip kayak kegiatan di organisasi. Yang membedakan itu terkadang magang lebih administratif dibandingkan dari organisasi. Ya. Karena kan melibatkan pihak luar juga gitu ya, seperti perusahaan, Jadi ini. kalau kita di pendidikan sekolah Mm-mm. kan, atau bahkan magang di kementerian gitu kan, itu melibatkan pihak eksternal yang lebih luas dibandingkan Ya. organisasi gitu. Benefitnya apa? Sama sebenarnya, soft skills sudah kita dapat, kemampuan manajerial baik itu manajemen diri maupun manajemen waktu juga kita dapat, tapi ada benefit yang lebih. Misalkan magangnya tuh bersertifikat resmi, nah itu bisa menjadi portofolio kita lebih baik. Ya. Organisasi juga sebenarnya sama gitu ya, apalagi kalau kita ikut banyak dan dalam organisasi tersebut ikut menjadi pimpinan gitu. Yang biasanya perusahaan ataupun sekolah dari bidang pendidikan tuh tertarik kalau kita punya skill-skill yang kita dapatkan di organisasi dan juga magang gitu. Tapi ya sejauh ini kan emang tadi udah ada beberapa manfaat dari ikut organisasi, ikut magang. Hmm. Tapi kenapa gitu? Sejauh ini yang saya dengar dengan teman-teman yang terkhususnya nggak ikut ke dalam organisasi ya, yang tadi yang kata Akang mah, kalau misalkan dia tuh kuliah tuh ya flat aja, yang penting Hmm. semuanya kelaksanain. Hmm. Saya tuh sering dengar kalau misalkan ngapain ikut organisasi, buang-buang waktu aja. Hmm. Nah, kenapa sih orang-orang yang seperti itu tuh mau menanam stigma seperti itu terhadap ikut organisasi itu buang-buang waktu saja gitu? Oke, kalau menurut saya gitu ya, dia orangnya pragmatis. Hmm. Jadi pengen yang instan saja gitu. Sedangkan kalau kita selalu berlaku pragmatis, ya kehidupan pun akan melakukan hal yang sama terhadap kita gitu.
Oke, contoh singkatnya begini deh. Misalkan kita pengennya kuliah tuh nyaman, hanya pulang, tidur, dan hal-hal yang sekiranya Menurut dia menurut senang dia atau senang gitu. menjalani hobinya. Zona nyamannya di Zona situ-situ ini. aja. Iya. Pasti dunia pun akan memperlakukan dia seperti itu. Entah itu nanti di masa depan dia akan menjadi orang yang gitu-gitu doang, Hmm. ataupun tidak punya keterampilan yang lain, ataupun hanya terpacu dengan hobi yang menurut orang lain itu lebih apa ya, sedikit diminati lah. Nah, kalau misalkan ya orang mau berpikir seperti itu, tambah banyak gitu ya, maka gimana apa kita memaknai kehidupan gitu. Karena menurut saya gini, hidup itu bagaikan pilihan. Ya. Kalau ke kanan ada kenyamanan dengan peluang yang lebih kecil atau manfaat yang lebih kecil, sedangkan ke kiri itu ada kesuksesan dengan jerih payah yang harus kita lakukan. Kalau orang yang waras mah ya, pasti lebih memilih ke kiri. Walaupun dalam kesuksesan tersebut harus banyak sekali tantangan atau rintangan yang dihadapi. Artinya kalau setiap kita mengambil keputusan di suatu jalan tuh, ya pasti ada aja gitu resiko Gak ada yang aja. kita hadapin, Iya. apapun itu jalannya. Nggak ada yang emang, ya, aku pengen milih jalan ini, Hmm, karena ini mah enak, 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 enak. Pasti ada aja gitu rintangan, walaupun dia tuh mikirnya enak, 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 enak. pasti 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 ada ada aja yang rintangan. rintangan. Karena emang fitrahnya seperti itu. Mm-mm. Gitu. Dunia mah tempat untuk bersandiwara, Mm. tempat kita kembali nanti di akhirat. Kalau kata orang pendidikan Islam mah begitu. Terus kalau orang terus berpikir ngapain sih ikut organisasi buang-buang waktu, berarti dia nggak tahu manfaat apa aja yang didapatkan dari organisasi. Mm. Kalau saya mau punya prinsip begini, jangan melulu tanyakan apa yang kamu dapatkan dari organisasi, tapi tanyakan pada dirimu, manfaat apa yang kamu bisa berikan ke organisasi. Ya, ya. Kalau orang mikir seperti itu mah, pasti dalam menjalaninya pun tidak ada paksaan. Ya. Mm. Justru dia fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, memberikan kebermanfaatan ke organisasi tersebut. Kalau misalkan kita mikirnya, saya ikut itu, manfaatnya apa ya? Ya pasti akan terjebak kepikiran itu Ya. terus gitu, tanpa memulai. Tapi kalau kita mikirnya, saya ikut itu biar saya bisa ngasih manfaat ke situ. Nah pasti bakal banyak banget hal-hal yang dia perjuangkan di organisasi tersebut. Oh, dengar-dengar kalau misalkan ya tadi ibaratnya kan tadi orang yang berpikir seperti itu tuh kan ragu lah, ada keraguan dalam dirinya. Ya, menurut saya mah ya kalau misalkan emang ragu mah ya nggak usah dijalanin aja gitu ya. Iya, Tinggalkan aja. iya, Kalau misalkan ragu mah, kalau misalkan tadi kan ada pandangan kedua yang tentang orang yang aku ikut organisasi itu pengen ini berarti dia ada tujuan. iya, Makanya dia pun menjalaninya tuh ya dengan senang hati dan dengan penuh keikhlasan atau rela langsung lah iya, mengabdi ke organisasi tersebut. iya, betul. Karena kepaksa tuh nggak enak. Mm-mm. Segala sesuatu yang dikerjakannya secara terpaksa tuh membuat kita bahkan lupa terhadap apa yang harusnya kita syukuri. Itu sih kalau menurut saya gitu ya. Terus ngomongin perihal keterpaksaan juga gitu ya. Orang terpaksa tuh biasanya orang yang nggak punya visi, Ya. orang yang nggak punya tujuan gitu. Apa yang atasannya suruh ke dia lakukan dengan paksaan, dia lakukan dengan rasa terpaksa, ya udah gitu. Hanya Ya, jangan bermanfaat dan hanya tuntas sebatas menggugurkan kewajiban saja gitu. Tapi kalau misalkan dia orangnya punya tujuan gitu ya, dia orangnya punya visi gitu. Pasti dalam melaksanakan kegiatannya pun kata terpaksa tuh ya walaupun pasti sedikit ada gitu Mm. ya, tapi pasti akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh gitu. Ya. Karena dia punya tujuan yang dituju dan punya goals yang akan didapat dalam melaksanakan Ya, tugas atau kalau jabatan tersebut. kalau misalkan tadi orang yang nggak punya tujuan mah, yang ya tidak punya visinya dalam hidup tuh. Ya kalau misalkan dia taruhlah kerja di suatu perusahaan, bosnya nyuruh A,
tapi pihak lain juga nyuruh B. Hmm. Ya dia tuh malah bingung lah kalau misalkan Iya. dia kerja di situ tuh nggak ada tujuan gitu. Jadi Hmm. pelin-pelan, ini harus ngikutin yang mana kata Iya. si bos apa kata si ini. Hmm. Makanya ya emang sangat penting sih kita dalam mengambil suatu jalan mau entah itu ikut organisasi atau ikut magang Hmm. atau fokus di kuliah ya semuanya juga emang pasti harus gitu punya tujuan. Iya. Kalau boleh cerita, saya mau ngasih sedikit tips dan trik Oh, dari boleh. pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan gitu ya. Dulu waktu jadi mahasiswa baru, saya termasuk orang yang mikir ngapain ya saya ikut organisasi, Hmm, pasti capek gitu. ya Apalagi saya kan pasti. mahasiswa baru gitu Ah, ya. Udahlah fokus ke kuliah dulu gitu. Tapi anggapan seperti itu mulai luntur ketika orang-orang menyebut saya dengan baik. Contoh, hmm, BEM. Di Hima itu kan cutting pertama yang kita temui gitu ya. hmm, Dan saat mendapatkan sambutan hangat dari Hima, akhirnya cutting-cutting yang dulu nyambut kami sebagai mahasiswa baru tuh ngajakin lah ke program mereka, ini kaderisasi gitu kan. Dan di kaderisasi kan kita dikenalkan tentang himpunan, kan kita dikenalkan tentang PAI, PIP itu. Bahkan kita dikenalkan bagaimana kalau kita jadi pengurus nantinya loh sistem hmm, magang gitu kan. ya. Nah, dari situ anggapan mengenai ngapain saya ikut organisasi Gongbong waktu mulai Ya. memudar gitu. Karena saya tidak menolak gitu, Hmm, tidak menolak lingkungan yang mau ngajak saya berkembang gitu. Selain di BEM contohnya di KMU misalkan, saya dulu di pesantren gitu ya, untuk MAT walaupun COVID gitu ya. Jadi lebih banyak kegiatan di dalam di rumah pondoknya, ya. di pondok Oh waktu ya itu di pondok. dibandingkan di sekolahnya Hmm, gitu. Karena kan sekolahnya dari pondok gitu. ya. Itu pengalaman saya yang tidak terlupakan. Saya ngerjain tugas tapi di pondok gitu ya. Yang harusnya itu tugas sekolah gitu kan. Nah, waktu itu teman-teman KMNU tahu saya dari pesantren karena ada alumni juga yang SMA dulu sama saya, anggota Hmm, KMNU. Ayo cenah ikut KMNU biar identitasmu sebagai seorang santri tidak hilang di perantauan gitu kan. Kalau saya mikir gitu juga, duh udah nggak saya ikut BEM gitu ya, berat masa gitu ngejalaninnya heeh, pasti udah berat. satu-satu lah gitu kan. Tapi bujukan dari kakak tingkat saya tersebut tidak hilang gitu katanya, gak apa-apa gitu. Kita mah nyantai dah gitu. Kita memang nggak sehektik organisasi yang lain gitu ya. Kalau misalkan belum tertarik sekarang bisa ikut tahun depan gitu. Nah, keterbukaan mereka terhadap anggota dan apa ya keyakinan mereka agar saya ikut ke PMNU Terbuka luas gitu. supaya supaya saya tidak hilang jiwa santrinya tuh terbuka luas dan sangat Menerima. saya gitu kan. Nah, udah nih saya ikut dua dulu awalnya kan. Saya ikut dua dulu, terus sama hektik harus rapat ini harus rapat itu pilih yang Bingung harus mana ngerjain yang bingung mana. harus kerja yang mana gitu ya. Nah di situ lah gitu letak organisasi sangat membantu saya tuh di situ Hmm, ketika soft saya skillnya di ya ketika saya mendapatkan kebingungan pilih yang mana manajerial saya berarti yang harus ya. ditingkatkan Hmm, gitu kan. Terus ketika yang satu saya udah hadir tapi setengah, ya saya coba untuk hadir ke yang satunya lagi gitu walaupun setengah gitu ya. Kadang saya juga ninggalin salah satu gitu. Tapi ya memang itu resiko yang pasti. harus dihadapi kalau kita ikutnya banyak gitu. Pasti sibuk ke sana kemari harus milih yang mana. Oke, lanjutkan. Dan ketika saya harus memilih gitu ya, Hmm, harus datang kemana gitu. Ya disitulah gitu skill manajerial saya diuji ya. dan harus ditingkatkan gitu ya. Terkadang sama gitu, saya juga em, bingung dan datangnya malah setengah-setengah gitu, setengah ke sini dulu, terus setengah ke sini gitu. Bahkan sampai saya meninggalkan salah satu gitu. Cuman datang tuh absen muka doang. Heeh, kan saya Setelah meninggalkan itu salah satu. tinggalin. Nah itu teh ya salah satu bentuk implementasi dari skala prioritas teman-teman Hmm, gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah memilih gitu ya untuk mengikuti ya harus disusun juga gitu skala prioritasnya mana yang harus didahulukan. Jelas, yang jelas gitu ya harus sesuai dengan tujuan dan apa yang kalian ya. harapkan Ya. dari kegiatan ataupun
organisasi yang kalian ikutin. Itu. Oh, oh ya, tadi kan sempat ngebahas tentang ya Kang Awi sebagai mahasiswa baru Mm, ditawarin masuk ini, masuk ini, mm, masuk mm. ini. Nah, ya kita juga bakal ya sekarang baru ada angkatan 2025 yang pastinya apalagi aturan sekarang ya. Oh iya, Aturan sekarang tuh angkatan 2025 tuh diwajibkan untuk ikut organisasi. yang harus ada poin gitu Ada kan, poin poin gitu. minimal 100 berapa Nah, gitu. minimal 100. Nah, otomatis ya ada aja orang yang dengan ikut organisasi itu dengan keterpaksaan, ah ini mah saya ikut organisasi cuman pengen menuhin poinnya doang, Poinnya doang. aktif mah gak bakal lah. Mm, Nah, berarti ada ya ada beberapa pilihan lah untuk semua mahasiswa baru tuh yang tahun 2025. mm, Apakah dia pengen fokus ikut organisasi mm, atau nanti kedepannya dia bakal ngeplan ikut magang aja ah, cuman atau ikut organisasi satu periode aja, mm, selebihnya magang supaya dapat uang atau buat nanti kerja CV-nya berguna mm, atau dia tuh cuman fokus ke kuliahnya di akademik supaya ya IPK tinggi mm. atau ya supaya lulus cepat. Nah, atau kita justru butuh tiga-tiganya gitu. Ini mah pandangan sebagai ya nantilah kita melihat kasus untuk angkatan 2025 ini tuh dengan regulasi atau aturan yang ada sekarang gitu. Bagaimana itu tuh? Oke, gini teman-teman. Hmm. Memang peraturan mengenai pengumpulan poin Ya. yang dikhususkan untuk mahasiswa baru itu menurut saya bisa dibilang salah satu gerakan bagi universitas Mm-mm. mewujudkan mahasiswa yang tidak hanya kupu-kupu kuliah Iya. pulang tidak pulang saja gitu. Dan dalam pemanfaatannya, ya ini jelas gitu harus dimanfaatkan oleh teman-teman 2025 semua untuk kriteria-kriteria harus ngikutin organisasinya perlu kalian ketahui gitu ya yang bisa dijadikan poin mana aja gitu atau yang sekiranya itu tidak bisa dijadikan poin mana aja gitu. Itu juga harus teman-teman 25 ketahui gitu biar kalian tag sekali ikut organisasi peribahasanya sekali dayung dua pulau terlampaui. Iya. Tapi kalau misalkan kalian ikut organisasi yang itu tuh nggak masuk ke apa ya konversi 100 poin itu tapi kalian suka gitu Mm. ya Ya menurutku gak mah it's masalah ya. okay nggak Ya gak masalah masalah. benar gitu, nggak Mm. masalah gitu Bahkan karena itu kan bisa jadi titik awal dia tuh hmm, ikut ya makin aktif pengen nyobain organisasi yang lain lagi. benar Ya, jadi saya titik kan itu. gitu Ya. saya gitu awalnya dua segitunya Eh, awalnya dua ya tiba-tiba sekarang berapa total? 9? 9 ini dua gitu masa baru dua gitu ya sekarang 9 gitu Banyak. banyak gitu. Terus nilai sayanya gimana? IPK saya ini? Ya alhamdulillah gitu. IPK atau nilai saya tinggi juga kok termasuknya. Bahkan mendekati Suma, Suma penuh. Suma penuh itu berapa? Oh, 4. 4. Nah, Hmm. saya di bawah 4, kurang Tiga 3, 393. 397. Oh, oh kurang 3. Mm-mm. Oh, Nilai saya, IPK saya sama sekali nyaris sempurna ya. 397. Nyari sempurna gitu. 9 organisasi saya ikutin, IPK saya 397. Itu gimana gitu ya? Ya saya kalau jadi teman-teman 25, ya apa ya disemangatin sama UPI gitu ya Heeh. kayak disemangatin sama UPI gitu Heeh. loh di sisi lain kita harus nilainya tinggi di sisi lain harus menuhin 100 poin dari kegiatan-kegiatan baik itu organisasi magang mandiri dan segala macam gitu. Menurut saya harus dimanfaatkan oleh teman-teman 25 gitu tipsnya gimana Kang bisa nilainya bagus terus organisasinya banyak gitu ya sebenarnya mah kembali ke diri kalian masing-masing gitu. Hmm. Karena setiap orang punya strateginya, betul kan? Ya, betul. Tapi kalau saya gitu ya, kalau kalian mau dengar cerita saya gitu. Pertama, saya harus fokuskan kepada kuliah terlebih dahulu. Misalkan ada rapat sama ada tugas. Nah, saya kerjain tugas Tugas dulu, dulu. baru kalau misalkan masih sempat ikut rapat. Karena orang tua saya kan ngasih amanah gitu ya ke Mhm. punggung saya itu Iya. ya untuk belajar gitu kan. Adapun organisasi dan magang itu merupakan proses belajar juga, tapi secara tidak langsung gitu. Mhm. Nah, saya membenamkan di benak saya gitu ya. Orang tua saya itu nyuruh saya belajar gitu. Berarti saya harus ngerjain tugas dulu nih. Baru kalau tugasnya udah beres atau setengah jalan, ya nyambi ikut rapat pun nggak apa-apa Ya. gitu.
karena ya saya juga butuh gitu ya terhadap rapat ini biar saat pelaksanaan saya tidak mengalami kebingungan. Terus kalau prioritas yang harus ya yang harus paling prioritasin itu ya akademik gitu ya, paling atas tuh. Wah, setelah akademik terselesaikan, bebas gitu kita mau ikut mana, mau Nah, milih yang mana. kalau saya begitu orangnya. Jadi selesaiin tugas Setuju dulu, sih saya juga. baru jadi selesaiin tugas dulu, baru gitu kegiatan-kegiatan yang lainnya hayu. Terkadang jenuh kan kalau udah Ya. ngerjain tugas tapi nggak punya kegiatan, Hmm. paling dihabiskan dengan kegiatan-kegiatan yang menghibur diri sendiri saja gitu Ya. kayak nonton film, anime dan segala Oh. macam gitu. Tapi kalau saya mah karena saya harus bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Kembali lagi jangan tanyakan apa yang kamu dapatkan dari organisasi, tapi tanyakan pada dirimu apa manfaat yang kamu berikan ke organisasi. Ya. Nah, makanya saya setelah ngerjain tugas cari kegiatan gitu kan. Rasanya begitu. Gak bisa diem, gak bisa orangnya tuh berarti ya gak bisa diem aja rebahan, oh gak bisa itu harus ya menebar atau minimal mah bermanfaat buat orang lain berarti ya. Kalau saya gitu ya. Terus selain eh, tipsnya itu kerjain tugas dulu, baru kerjain rapat atau kerjain tugas organisasi gitu ya. Hmm. Tips lainnya juga gitu. Kalian coba bikin jadwal di kalendering. Yang Entah itu pakai supaya Google, termain terus. entah itu pakai Google Calendar Hmm. gitu ya. Atau kalau kalian orangnya suka lupa, ya ditulis juga. Oke gitu. Ya, Ditulis juga hari ini. itu dicatat Iya di dicatat. Ya. kamar, Itu tuh penting. ditempel. Itu tuh Hmm. penting gitu untuk menentukan arah kita mau kemana kemana Hmm. gitu. Gitu. Jadi buat teman-teman 25 gitu ya atau teman-teman semuanya gitu ya. Ayolah kita manfaatkan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa sebaik mungkin gitu. Organisasi penting, magang penting, kuliah lebih penting gitu ya. Karena gimana pun ya kita sebagai seorang yang merantau, sebagai seorang yang belajar dari rumahnya pergi ke kampus, niat pertama itu adalah belajar. Itu kalau dari saya waktu itu. Nah, tadi kan ya udah ada perbandingan perbandingan dari ikut organisasi, ikut magang dan ikut atau fokus di kuliah. Akademik. Mm. Nah, pengen nanya kalau misalkan ada gak sih Oke. satu skill yang ya supaya kita bisa menjalani ketiga hal tersebut kan ya ketiga hal tersebut ya punya manfaatnya tersendiri ya. Kita tuh pengen ngelaksanain tiga hal tersebut. Ada gak sih satu skill yang eee, sangat penting untuk kita lakuin agar 3 komponen tersebut tuh terlaksana semua. Dan satu lagi, kalau pengen nanya ini mah pengalaman Akang. Nah, ada nggak sih pengalaman Akang di organisasi yang bikin Akang tuh mikir, "Ah, ini mah, cuman ada di sini doang, di Oh, oke. organisasi ini doang." Kalau Oke. misalkan di organisasi lain atau bahkan di ruang kuliah mah tidak diajarkan. Nah, Oke. paling 2 pertanyaan itu dulu. Oke. Kalau dari aku, skill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh kalian semua agar bisa menjalani kegiatan di organisasi, kegiatan di magang, maupun mendapatkan nilai akademik yang baik, Mhm, itu ya jelas skill manajemen. manajemen waktu ya. Manajemennya tuh meliputi manajemen diri dan manajemen Ah, waktu. ya. Jadi kalau diibaratkan mah, manajemen tuh jadi akarnya, baru batangnya tuh manajemen diri dan manajemen waktu, buahnya ya hikmah dan berkah yang kalian dapatkan di kegiatan yang kalian ikutin. Bisa itu soft skill tambahan Ya. seperti public speaking gitu ya. Bisa itu benefit berupa materi atau knowledge baru gitu ya. Ataupun hal-hal yang sekiranya baru kalian dapatkan gitu. Jadi kalau saya ibaratkan pohon mah, manajemen itu adalah akarnya, Mhm. batang dari pohon tersebut manajemen waktu dan manajemen diri, dan buahnya baru soft skill tambahan Software tambah. bahkan Ya. benefit-benefit lainnya. Kenapa coba saya bilang manajemen waktu dan manajemen diri itu menjadi batang-batang dari skill manajemen ini? Karena kadang orang ada gitu ya yang memanage waktunya tapi tidak memanage dirinya, jatuhnya stres, Ah, jatuhnya capek. pantesan saya ngalamin itu Nah, berarti. jadi jangan cuman punya skill manajemen waktu doang teman-teman, tapi harus punya skill manajemen dirinya juga gitu.
Ya, ya, ya. Kalian harus paham gitu ya, kebutuhan akan diri kalian sendiri. Kebutuhan primernya ya makan, sholat, ibadah itu kan harus dipenuhi gitu ya. Kebutuhan yang mencakup psikologis kalian juga harus diperhatikan gitu. Kalian butuh waktu sendiri, oke, harus. Kalian punya cara khusus untuk mendapatkan semangat kembali, oke, itu juga perlu. Harus, misalkan harus nonton film ke, Ya. harus main game ke, ngaji ke, apa ke, gitu. Yang penting positif gitu ya teman-teman. Nah itu juga harus gitu dipertahankan, harus ditingkatkan. Yang itu semua masuk ke dalam manajemen diri. Tapi kalau misalnya kita manajemen waktu doang gitu ya, hari ini aku belajar di kampus dari jam 7 sampai jam 12. Kemudian dari jam satunya ada rapat. Ya. Kemudian malamnya aku harus ngajar di TPQ. Kemudian malam habis ngajar di TPQ, aku harus ngerjain tugas. Tanpa adanya waktu istirahat, cuma manage waktunya doang, dijamin. Capek, Aduh, stres, stres. gitu. Berarti itu ya selama ini berarti yang saya rasakan. Saya berarti masih belum bisa untuk memanajemen diri. Karena ya saya berpikirnya, ini harus terlaksana semua, baru boleh istirahat. Enggak, Nggak kayak gitu ya berarti. enggak. Makanya gitu ya, selain skill manajemen waktu, kita juga harus punya skill manajemen diri Ya. gitu. Jangan jadi orang yang people pleaser atau gak enakan juga Ya. gitu ya. Kalau misalkan ya kita jadi orang yang begitu dan hal itu tuh selek apa ya, tidak sesuai gitu ya dengan konsep manajemen diri kita, ya sok lah dirubah gitu. Karena gimana pun kita adalah pemain utama dari skenario yang Tuhan atau Allah berikan di kehidupan kita gitu. Orang lain itu sebagai pemain pendukung. Kalau diibaratkan dunia adalah sandiwara. Ya, kita pun harus sayang sama diri kita sendiri. Betul. Ya, Betul. harus peka sama diri kita sendiri. Ya, kalau misalkan kita butuh ini untuk ya kita melaksanakan kegiatan selanjutnya, ya jalanin aja dulu. Karena ya itu yang taruhlah bisa jadi recharge energi kita. Betul. Itu Ya. untuk pertanyaan pertama waktu itu. Terus pertanyaan kedua ya guys. Kalau menurut saya mah gitu, semua organisasi, semua kegiatan magang, bahkan semua mata kuliah di pembelajaran itu pasti memiliki satu hal yang tidak ada di organisasi, di kegiatan magang, di kegiatan administrasi, di kegiatan akademik lainnya. Yang paling penting bagi saya itu adalah bagaimana saya menemukan hal tersebut. Jadi gini. Saya nggak nganggep kalau saya ikut ini, di situ nggak ada. Saya nggak nganggep begitu. Yang jadi anggapan saya adalah, saya ikut ini, pasti di sini tuh ada hal yang saya dapatkan, walaupun bisa saya dapatkan di tempat lain. Contoh, saya ikut band yang mungkin saya nggak, yang mungkin gitu ya orang lain nggak akan dapatkan kalau dia nggak ikut band. Ya. Nah kalau saya mah mikir lagi nih, saya ikut band dan saya akan menggali apa yang sekiranya orang lain dapat dan saya dapat lebih banyak. Gimana bingung ya? Contoh lainnya misalkan di UPTQ Hadroh ada, Ya. misalkan ya, di KMNU Hadroh ada gitu. Saya nggak bilang kalau Hadroh tuh hanya ada di UPTQ saja gitu, karena di KMNU juga ada. Tapi saya bakal cari apa hal baru dari Hadroh yang saya ikutin di UPTQ dan apa hal baru yang saya dapatkan di Hadroh KMNU. Nah gitu, saudara-saudaranya mah. Jadi kalau saya mah tipikal orang yang tidak menganggap kalau saya ikut ini, yang lain nggak ada. Enggak. Kalau saya menganggapnya gini, saya ikut ini, pasti di sini ada sesuatu yang lebih dibandingkan yang ini, dan di sini pun ada sesuatu yang lebih dibandingkan yang ini. Gitu. Aduh, belibet gitu ya. Berarti jangan kita Persempit. pengennya di sini, ya udah ikutnya di sini doang. Ya, yang lain tinggalin aja, nggak kayak gitu berarti ya. Jangan kita persempit. Karena gini, Ovi dan teman-teman semua. Kalau misalkan kita nganggap gitu ya, saya ikut ini karena di sini itu nggak ada di yang lain, ya pasti fokus kita bakal ke sini. Bagus sih sebenarnya fokus ini doang, tapi kita menutup diri untuk membuka yang lain. Gitu. Makanya saya mah lebih setujunya atau punya prinsip gitu ya. Saya ikut ini,
saya akan temukan sesuatu yang nggak ada di yang sana. Hmm. Saya ikut yang sana, dan saya juga akan temukan sesuatu yang nggak ada di sini. Gitu kalau saya. Rasa penasaran dan rasa kepekaan terhadap lingkungan pun berpengaruh Mm-mm, terhadap ya kita pengen ngejalanin sesuatu tuh. mm-mm, Hmm, sama apa ya? eh Ya ngedengar pengalaman-pengalaman Akang gitu. Ya jujur gitu kalau misalkan ya pengalaman organisasi itu ya sangat penting lah atau pengalaman magang juga sangat penting atau yang lain pun prestasi-prestasi yang lain. Tapi aku pengen nanya kalau misalkan kita nih nanti ikut organisasi. Nah, kalau sudah terlaksana beberapa organisasi bahkan Akang udah 9 organisasi kan. mm-mm. Nah, setelah kita lulus kuliah tuh kita tuh ya taruhlah ya pengen nyari kerja ke Oke, suatu perusahaan ya. atau apa. Nah, biasanya pengalaman organisasi itu apa dinotis gak sih sama si perusahaannya atau sama si HRD-nya? Hmm. Peduli gak sih si HRD-nya itu terhadap pengalaman organisasi dari setiap pelamar? Nah, itu gimana itu? Oke, jawabannya tergantung. Hmm, Karena ada aja gitu ya perusahaan ya. yang menerima tanpa melihat dari pengalaman Hmm, organisasi, dan banyak sekali perusahaan ataupun tempat kita bekerja nanti yang melihat dari pengalaman organisasi. Yang penting mah gini guys, kalau menurutku gitu ya, kita harus mempersiapkan diri kita ya, untuk kegiatan, pekerjaan, dan hal-hal lainnya yang menimpa atau yang akan datang kepada diri kita di masa depan. Kalau mempersiapkan misalkan dan membuat planning ke hmm, depannya. kalau misalkan kita tidak mempersiapkan gitu ya, dalam artian diem wae Hmm, kayak ikut organisasi, gak punya skill manajemen, dan gak punya skill ngomong, gak punya skill apapun yang ada di organisasi magang dan akademik, ya. ya pasti akan kalah saing Hmm. sama orang-orang yang punya skill-skill yang mereka dapatkan di organisasi magang dan akademik. Jangan hanya ini berarti, jangan hanya nyaman di zona nyamannya saja. Betul, Ya kita harus mencoba keluar dari zona nyaman kita ya, karena betul, kita nggak tahu gitu di luar tuh seperti apa. Makanya ya betul. contoh taruhlah kita keluar dari zona, zona nyaman kita tuh, ya kita malah mendapatkan lebih banyak Mm-mm, manfaat ketimbang pada saat kita di dalam zona nyaman kita betul. gitu. Dan ini teman-teman, keluar dari zona nyamannya kan niatnya kembali lagi untuk mencari pengalaman Ya, ya. Niatnya kembali lagi untuk mempersiapkan gitu ya. Jadi pasti gitu banyak eh, dinamika, problematika, dan tantangan yang akan kalian jalani. ya, Nah, kalau udah kerasa nih, ini udah mulai dinamika, tantangan, dan apapun yang menghalang kita gitu ya. Ya di sini, di tingkat kesabaran dan bagaimana diri kita mengatasi hal tersebut diuji, atau kita sebut problem solving. mm, oke. Paling saya mau flashback dulu ke belakang sebentar. Boleh. Akang kan statusnya sebagai sekarang tuh sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam. Nah, ya Akang pun berkecimpung di himanya, di Hmm, BEM-nya. Nah, ada gak sih program kerja yang notabene tuh apa namanya selaras gitu dengan ya jurusan Akang? Ya kan jurusan Akang itu kan ilmu pengetahuan agama ya. Ya ada gak sih program kerja yang selaras dengan mata kuliah yang pernah diajarkan di IPAI? ada. Jawabannya adalah mata kuliah manajemen masjid, dan program kerjanya program kerja pengabdian. Dan di mata kuliah manajemen masjid itu kan kita diarahkan untuk meriset program yang ada di masjid, kemudian ikut juga gitu ya dalam program yang ada di masjid tersebut, dan sehingga jadi masukan bagi teman-teman BEM untuk membuat program pengabdian yang fokusnya terhadap pembinaan religiusitas atau keagamaan di desa. Kayak P2M kah atau gimana? Iya, Oh, kayak KP2M. P2M. Itu tuh emang sifatnya dikonversi ke mata kuliah atau program kerjanya tuh selaras dengan itu? Sebenarnya dikonversi mah enggak Oh gitu ya. enggak. Tapi saya pikir gitu, dengan ikut
program kerja pengabdian yang ada di BEM ini gitu ya, pas mata kuliah manajemen masjid, saya nggak bingung gitu, karena saya Oh, udah tahu iya. gitu. Terus selain itu ada juga sih yang nggak ke organisasi, Hmm. tapi lebih ke magang, tapi itu dari mata kuliah. Oh, Waktu itu saya ikut mata kuliah pengembangan kurikulum ikut dan magang juga. mm, dan karena alhamdulillah gitu ya, nilai saya di mata kuliah itu bagus, dosen tuh memberdayakan saya untuk ikut magang di Sekolah Darul Hikam Bandung dalam pengembangan kurikulum Darul Hikam. Oh, di Nah, Solo. kalau itu benefitnya materi, bukan hanya pengalaman, gitu. Jadi ikut organisasi, diberdayakan juga itu sama dosen. Alhamdulillah dapat rezeki lah dari soft skill yang saya dapatkan di organisasi dan mata kuliah tersebut. Hmm, kayaknya pengalaman Akang di organisasi magang emang wah udah banyak lah ya, udah banyak. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau misalkan taruhlah Akang kan sekarang ikut sana sini lah, ikut Hmm. banyak, pasti banyak kesibukannya juga. Kalau misalkan ada misal nih, misal kalau misalkan ada satu penyesalan dari Akang mengikuti ke semua kesibukan tersebut tuh, kalau misalkan akan dikasih satu kesempatan, Hmm. eh balik lagi ke masa mahasiswa baru, Hmm. baru masuk kuliah. Akang pengen masuk kemana atau pengen lebih memprioritaskan kemana dulu sih? Oke, oke gini teman-teman. Sebenarnya saya pernah menyesal gitu. Hmm. Kenapa saya jadi orang yang banyak sekali ikut organisasi atau magang kegiatan lainnya, gitu ya. Saya menyesal waktu itu faktornya karena saya kurang bersyukur. Hmm. Banyak sebenarnya mah orang lain yang mungkin gitu ya. Oh, oke, jangan gitu dulu deh. Gini, saya pengen jadi orang lain, tapi Oh, banyak juga sepertinya atau mungkin orang lain yang pengen jadi saya. Dan waktu itu ya, baik. saya nyesel gitu karena saya pengen banget jadi dia Heeh, gitu ya. Sehingga iri saya jadi lupa gitu sama terhadap diri apa yang sendiri. Allah berikan Oh, ke saya gitu. Dan kalau boleh flashback atau kalau boleh ngulang jadi mahasiswa baru gitu ya, saya bakal fokus ke diri saya yang apa namanya optimal dan bukan maksimal sih sebenarnya. Karena dengan optimal pun terkadang kita lupa terhadap proses yang kita lakukan. hmm, Tapi kalau misalkan selalu maksimal, ya kita kadang mohon maaf gitu ya, menghalalkan berbagai cara untuk berbagai cara. mendapatkan kemaksimalan. Ya. Jadi menurut saya mah optimal tuh harus kalau kalau bisa maksimal syukur, tapi kalau sudah optimal apresiasi dirimu sendiri. Nah, Itu kalau menurutku tuh berarti ya sebenarnya tuh Allah tuh ya emang udah ngasih potensi besar ke betul. dalam diri kita. Bahkan bukan ke kita doang, tapi emang ke Hmm, seluruh umat manusia, iya, seluruh makhluk ciptaannya. Nah, tinggal kita pintar-pintar untuk memanfaatkan potensi tersebut. Jangan betul. sampai kita tuh ya kita boleh lihat orang lain, Hmm, tapi jangan sampai orang lain tuh menjadi patokan, ah saya harus kayak dia atau hmm, saya harus lebih dari dia. hmm. Sampai kita tuh ya lupa sama diri Iya, dari sendiri. diri sendiri. Padahal ya dengan kita gak usah ngelihat ke dia juga, ya kita bisa melakukan sesuatu atau kita mengembangkan potensi kita di Hmm, bidang yang lain sehingga ya kita juga bisa dilirik, betul, nggak betul. harus berpatok ke itu doang. Hmm. Tapi emang nggak apa-apa sih sebenarnya Gak perlu apa-apa. eh, nggak Perlu, apa-apa betul, betul. melihat orang lain itu, tapi untuk sebagai motivasi, Setuju. jangan sebagai patokan berarti ya. Betul, betul. Tadi kan kita udah berdiskusi panjang lebar ya. Ya, kita pun sudah, ya atau para penonton pun sudah mendengar gitu beberapa manfaat dari mengikuti organisasi atau magang atau kita fokus dalam akademik. Hmm. Nah, eh pengen ini, pengen ngasih ya pertanyaan lah. Ada gak sih satu kalimat yang dimana kalimat tersebut tuh buat jadi pendorong untuk mereka-mereka yang masih memandang ikut atau mereka-mereka yang masih ragu lah dan meremehkan ikut organisasi mah ya gak penting-penting amat lah, lebih mendingan kerjain ini,
Nah, ada gak sih satu kalimat aja buat ngeyakinin ya mereka-mereka yang berpikir seperti itu agar ya mereka pun terdorong hatinya untuk ya senantiasa berpikir yang positif lah. Oke, teman-teman semuanya, Wafi dan para penonton gitu ya. Aku selalu berpikir setiap kali aku melakukan sesuatu tuh, aku harus memberikan manfaat ke sesuatu tersebut. Dan itu sesuai gitu ya dengan salah satu ungkapan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kalau kalimat itu selalu teringat dalam benak dan pikiranku, ya aku akan memberikan yang terbaik Ya, untuk apa yang aku jalani, apa yang aku ikuti, dan apa yang aku tekuni. Sehingga ketika kita masih berpikir dan menganggap remeh sesuatu, berarti kita belum punya dorongan untuk menjadi sesuatu atau seorang yang lebih baik dan lebih bermanfaat. ya, Itu juga. ya berarti ya kita juga gak boleh gitu untuk ya memikirkannya tuh hanya untuk diri sendiri Iya, gitu. Hanya manfaatnya tuh datang untuk diri sendiri. Tapi kita hmm, pun ya harus memberi juga manfaat ke orang-orang lain. betul. Ya sih, ya tersentuh juga lah mendengarnya tuh. Karena ya dan masih ini juga sih ya ibaratnya bukan iri apa ya? Ya masih aduh belum bisa kayak gitu. Ya, Masih bisa untuk diri sendiri doang, untuk orang lain tidak banyak eh terdampaknya lah untuk dan manfaat yang saya berikan ke orang lain. mulailah. Ya, ini sih Bener kan? harus Harus mulai. terdorong. Bener. Karena kalau misalkan pengen bisa seperti orang-orang, tapi kitanya tidak memulai, ya susah. Ya, eh, berarti ya dengan ya kalau kita tarik benang merah ke Hmm. belakang, ya kalau misalkan ya Akang pun mengikuti semua hal yang telah Akang ikuti itu ya pasti ya untuk bekal di masa depan ya itu pasti. Nah, dan ada gak sih dalam hal apa aja gitu dampaknya yang masih Akang rasakan hingga sekarang gitu? Oke, pasti banyak sekali. Hmm. Satu, kalau dulu saya tidak memberanikan diri saya untuk berorganisasi, kalau dulu saya tidak memberanikan diri saya untuk meluaskan zona nyaman saya nggak keluar dari zona nyaman, tapi meluaskan zona nyaman saya. Saya nggak bisa gitu, punya skill berbicara Ya. seperti ini. Saya nggak bisa juga gitu ya, membagikan pengalaman saya, mungkin karena saya gugup gitu. Saya juga pasti nggak bisa gitu memanage diri saya dan memanage waktu atas apa yang saya lakukan. Jadi sangat bermanfaat apa yang sudah saya lakukan, saya jalani dari dulu hingga kini gitu ya, bagi diri saya, dan insya Allah ini akan selalu bermanfaat bagi kedepannya juga. Ya, Amin. amin. Oke, terakhir deh. eh Sebagai saran yang strategis dari Akang nih, Oke, yang bisa langsung diaplikasikan oleh teman-teman penonton yang sudah mendengar podcast kita. eh Ya untuk mereka-mereka, ada gak sih apa rekan-rekan mahasiswa yang untuk 5 tahun ke depan tuh ya ada strategi ideal yang bisa membagi porsi waktu, hmm, energi antar organisasi, magang, dan akademik gitu. Ada gak sih untuk ya saran atau strategi yang bisa diaplikasikan langsung sekarang untuk jangka waktu 5 tahun ke depan? oke, teman-teman semuanya dan Wafi, ini merupakan pertanyaan yang sangat mantap gitu ya. Yang pertama, kalian harus percaya kepada diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian bisa melewati apa saja yang kalian rencanakan. Setelah kalian percaya dan kalian yakin, mulailah untuk menyusun planning dari apa yang kalian Ya, inginkan dan apa yang bisa kalian kerjakan. Setelah percaya diri,
Setelah menyusun, mulailah untuk menganggap kalau semua yang kalian lakukan itu adalah termasuk proses pembelajaran. Biar kita menjalaninya tidak dengan pikiran kalau ini sia-sia. Ya. Karena dalam proses pembelajaran itu pasti ada gitu, hal baik, hikmah, manfaat yang kita dapatkan. Setelah mempersiapkan diri dengan yakin kalau diri kalian itu bisa menyusun, kemudian kalian memulai, selanjutnya adalah evaluasi. Karena perencanaan tanpa evaluasi yang baik tidak melahirkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah dilaksanakan. Itu seperti aku. Ya, masya Allah sih. Ya luar biasa sekali lah dengan obrolan yang kita sudah ya panjang ini, pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini dan dijawab dengan ya sangat ini apa namanya puas lah saya pun mendengarnya. Nah, paling ya intinya tuh ya organisasi itu ya bukan hanya soal kesibukan kita Iya, ya bukan hanya soal main sibuk-sibukan doang, betul. tapi ya soal bagaimana kita belajar Mm-mm. untuk nanti ke depannya dengan nanti pun soft skill yang kita dapatkan Mm-mm. dengan menjalankan organisasi itu ya pasti bakal kepake lah untuk ke depannya. Dan perlu di reminder juga ya kita pun harus eh, ya melakukan sesuatu tuh ya harus dengan berlandaskan tadi kalimat yang akan sampaikan untuk penonton-penonton. Ya kita tuh harus memberikan manfaat untuk diri kita sendiri Mm. dan untuk orang lain gitu. Itu Nabi Muhammad yang Ya, bersabda, Karinas antoluhum linas. ya, masya Allah sekali lah. Ya kita sudah mendengarkan podcast kali ini dengan ya tamu spesial kita dengan berbagai macam pengalamannya yang inspiratif lah. Ya, yang pastinya ya hal tersebut tuh ya bisa dijadikan untuk apa? Motivasi untuk para penonton-penonton bahkan untuk saya sendiri gitu. Ya untuk nanti kedepannya tuh ya harus seperti ini dan harus ngerancang seperti ini dan ya mulai detik ini pun saya bakal ngeplan lah kedepannya saya bakal ngapain. Nah, dan semoga dengan podcast kita kali ini tuh ya tadi kan kita ngomongin suatu permasalahan ya. Ya semoga dengan permasalahan tersebut tuh ya terselesaikan gitu. Kita pun jadi makin yakin, oh kita nanti kedepannya mau kayak gimana antara milih akademi, organisasi atau magang gitu. Ya terima kasih juga ke Kang Aab yang sudah meluangkan waktunya Sama-sama. ya untuk ikut podcast kecil-kecilan kami pada kali ini. Ya jazakallah banget lah udah hadir di podcast kali ini. Iya, buat Wafi gitu ya, terus semangat dalam syiar dakwah gitu, niatkan untuk dakwah lah agar bermanfaat, dan buat teman-teman yang lainnya juga gitu ya, jangan lupa gitu kalau ini tuh sangat penting gitu. Oleh karena itu saya mau ngajak teman-teman semua gitu ya buat nonton video ini, dan jangan lupa subscribe kan. Ya, subscribe IG-nya, YouTube-nya, dan sosial media kami nanti ada di sini. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.